Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik kewirausahaan atau karakter wirausaha. Kalian nantinya akan mengidentifikasi karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Kalian bisa mengidentifikasi tetangga kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian jika mereka itu seorang wirausaha. Jadi Bu Widya contohkan, misalkan kalian memiliki kakak seorang wirausaha, berarti kalian juga bisa mengidentifikasi kakak kalian ya. Bu Widya contohkan, Bu Widya mempunyai seorang teman. Jadi sebut saja anggrek ya, karena kalau mawar sudah terbiasa di TV-TV, sedangkan kalau melati itu nanti kalau mawar melati semuanya indah malah jadi taman. Jadi Bu Widya contohkan anggrek, tapi ini kisah nyata ya, kisah nyata, cuma saja tidak ada soundtrack Ku Menangis. Jadi kalau ada soundtrack Ku Menangis malah ditonton oleh ibu-ibu. Jadi kita membuat namanya anggrek. Ini kisah nyata tetapi dinamai anggrek karena namanya samaran saja ya. Bu Widya mempunyai teman namanya anggrek. Dia seorang wirausaha kecil-kecilan. Jadi nanti kalian tidak harus memilih yang usahanya besar, tapi juga bisa usaha kecil-kecilan. Jadi si anggrek ini mempunyai usaha di bidang penjualan bahan makanan segar. Jadi sayur-sayuran segar tapi yang tidak biasa dijual di pasar tradisional. Bu Widya mempunyai teman berjualan sayur-sayuran, contohnya kayak jamur. Jadi kemarin kan sempat viral yang namanya jamur enoki. Kalian tahu yang panjang-panjang kayak mie itu kalau direbus, atau bisa juga di crispy yang panjang-panjang delewer itu. Dia jualan jamur, tetapi setelah ada kabar bahwa jamur itu mengandung racun, dia berhenti. Tetapi tidak berhenti begitu saja. Setelah jamur itu tidak laku atau karena masalah berita yang menyebutkan bahwa jamur enoki itu berbahaya, jadi tidak berhenti di situ, dia lanjut ke penjualan produk lain. Nah, ini membuktikan bahwa seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap-sikap wirausahawan, misal percaya diri, terus berorientasi tugas dan hasil, terus mempunyai kreativitas yang tinggi, tidak takut gagal. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi temannya Bu Widya berarti mempunyai sikap percaya diri ya, karena dia yakin bahwa dia itu bisa mampu menjual produknya walaupun banyak sekali resiko yang bakalan dihadapi, seperti karena jamur enoki ini impor, berarti kan tidak selalu ada barangnya, tidak setiap hari ada, bahkan biasanya tiap minggu baru ada, bisa 5 hari baru ada. Tetapi dia juga menjual produk lain seperti jamur kancing, kalian tahu yang bulat-bulat itu. Nah, itu kan juga satu jenis dengan perjamuran tapi yang dikonsumsi, bukan jamur karena basi, itu beda ya. Nah, jadi kalian identifikasi sifat-sifat dari seorang wirausaha, kalian catat di buku, nanti difoto, dikirim di Google Classroom. Jadi Bu Widya tadi mencontohkan si anggrek ini mempunyai usaha penjualan jamur. Terus sifat yang dimiliki itu percaya diri. Penjelasannya apa? Si anggrek memiliki sikap percaya diri dibuktikan oleh mampu mempromosikan. Berarti kan percaya dengan barangnya sendiri bahwa barangnya itu berkualitas. Dia berarti percaya diri bahwa produknya itu bagus. Nah, selanjutnya si anggrek ini mempunyai sifat berani
mengambil resiko atau tidak takut gagal. Buktinya apa? Dia jualan enoki. Terus enokinya punya berita buruk. Tetapi apa? Dia tidak takut untuk berhenti berjualan. Tetapi apa? Mengganti produk lain yang bisa dijual kembali. Misalnya tadi enokinya udah nggak laku, dia mencari produk yang bisa dijual. Setelah enokinya nggak laku, dia menjual edamame. Kalian tahu edamame? Nggak tahu? Bu Widya juga baru tahu kemarin. Edamame itu sejenis kedelai. Jadi kedelai tapi gede-gede, itu edamame. Nah, berarti tadi udah ya, ada percaya diri, terus tidak takut gagal. Penjelasannya tadi, setelah produk yang dijual tidak laku, dia tidak putus asa. Selanjutnya anggrek menjual produk lain yaitu edamame. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Terus yang ketiga, setelah tadi percaya diri, tidak takut gagal, terus berorientasi tugas dan hasil. Jadi si anggrek juga memiliki sifat itu. Penjelasannya gimana? Si anggrek ini mampu memperhitungkan harga jualnya. Jadi misalkan harga jualnya 10.000, tetapi kalian harus mengambil barangnya, membutuhkan uang transport. Setelah itu mungkin kalian COD juga membutuhkan biaya transport lagi. Kemasan itu juga dihitung dalam harga jual. Jadi jualan 10.000, kalian tidak boleh memutuskan atau menetapkan harga misal 12.000, kalian ambil untung 2.000. 2.000 ini belum tentu kalian untungnya 2.000 karena harus mengeluarkan biaya-biaya lain selain biaya belinya. Ada biaya transport, ada biaya kemasan, itu kan juga termasuk perhitungan untuk harga jual. Nanti kita akan bahas lagi di KD selanjutnya, di materi selanjutnya kayak gitu. Berarti kan dia sudah memikirkan hasilnya itu berapa, terus tugasnya apa. Selain membeli barang untuk dijual kembali, dia juga harus memperhitungkan harga jual, bagaimana cara memuaskan si konsumen, itu juga masuk ke dalam berorientasi tugas dan hasil. Nah, itu 3 contoh dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan yang sudah bisa Bu Widya lihat di anggrek ini, kayak gitu ya. Nanti kalau kalian nggak paham, langsung saja ditanyakan. Untuk penjelasannya Bu Widya sampai di sini Bu Widya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.